Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Now sesi kedua segmen IDX Market Now. Pemirsa, di segmen ini kami mengundang Anda untuk berpartisipasi, majukan pertanyaan langsung kepada kami melalui telepon interaktif di 0215153421 dan melalui SMS di 081513775743. Ya, jangan lupa juga Anda dapat berkomentar dan memfollow akun Twitter kami di @idx_channel dan bisa menyaksikan kami melalui live streaming di www.okezone.tv. Dan pemirsa, sudah hadir bersama kami di studio Bapak Gemma Guyardi. Beliau adalah Presiden Direktur dari Astronaci Internasional. Selamat sore, Pak Gemma. Selamat sore. Kabar baik ya? Baik, luar biasa. Sebaik dengan indeks harga saham gabungan, Pak? Betul, sesuai dengan indeks harga saham gabungan kita yang kembali berada di zona positif. Tapi kita akan tunda dulu pembahasannya, kita akan sampaikan terlebih dahulu ini bagaimana menurut Anda dan tanggapan dari Pak Gemma sendiri dengan informasi yang sudah kami sampaikan terkait dengan keterbukaan Bursa Efek Indonesia. Tadi ada kaitannya dalam rangka pengalihan saham dari hasil tender offer. Ini kita lihat Merck Sharp and Dohme Corporation dengan kode sahamnya SCPI. Ini sudah mulai dibuka lagi perdagangannya, tapi untuk pasar negosiasi saja nih Pak Gemma. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat pasar nego ya nggak terlalu impact kepada market regular. Jadi kalau tujuannya adalah tender offer untuk go private ya. Jadi ya itu intern. Kita melihat seperti Aqua waktu itu juga go private ya. Jadi ya basically tidak memberikan dampak yang signifikan ya. Not really big deal untuk market regular. Baik itu dia untuk SCPI ya. Nanti kita langsung bahas juga terkait indeks harga saham gabungan menjelang penutupan sesi kedua. Saat ini posisinya sudah naik 1,02%. Seperti apa analisis Anda Pak Gemma, nanti kita bahas segmen berikutnya ya. Baik pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini dan tetaplah bersama kami di IDX Market Now. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di IDX Market Now dan kembali kami mengundang Anda untuk berpartisipasi, mengajukan pertanyaan langsung melalui telepon interaktif maupun SMS yang nomornya tertera di layar televisi Anda. Ya, kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini bersama dengan Bapak Gemma Guyardi. Kaitannya dengan pergerakan indeks harga saham gabungan ini Pak Gemma. Masih melanjutkan penguatannya atau tidak paling tidak sepanjang pekan ini? Karena ini kemarin sempat tertekan cukup dalam, kemudian sektor perbankan yang menekan. Hari ini kalau kita lihat memang sektor perbankan mengalami kenaikan. Ada juga sektor properti yang hari ini juga mengalami kenaikan. Kalau kita bicara mengenai sektoral begitu, apakah memang menjadi salah satu penekan ataupun mendorong penguatan indeks kita begitu melaju ke zona positifnya setelah beberapa sektor ini mengalami tekanan sebelumnya ini Pak? Oke, selamat sore pemirsa dari Astronaci. Saya melihat bahwa kenaikan ini merupakan sebuah skenario satu rebound besar setelah dia dipukul di April dan tengah Mei. Dan ini merupakan, kalau di dalam price action analysis Astronaci kita menyebut dia sebagai trapping. Jadi kenaikan ini itu masih kita asumsikan sebagai jebakan. Dan jebakan ini nampaknya akan bertemu nanti di 4870 dan 4880. Itu merupakan area harmonik yang penting sekali untuk Anda lihat, dan nantinya akan landing di sana pada tanggal 2 atau 3 Juni. Besok berarti ya? Besok atau lusa, dan poin yang terberat tuh nanti di 3 Juni. Di situ ada Venus square Neptune dan Sun opposition dengan Saturnus. Jadi impact dari financial astrology cycle ini akan membuat terjadinya supply yang berlebihan nanti. Jadi kita akan waspadai pada tanggal 2 sampai 3 di level 4870 dan 4880. Kita expect akan terjadi reversal kurang lebih jam 11 sampai jam 2 sampai akhir dari sesi 1. Ini yang harus kita lihat, apakah benar nanti asing akan profit taking atau tidak. Setidaknya Anda akan aware terlebih dahulu dari sekarang begitu. Hanya 2 hari saja begitu yang batasan hari yang diperingatkan begitu oleh Bapak Gemma ya. Levelnya 4870 sampai dengan 4880. Kemungkinan arahnya ke sana tidak sih benar-benar pada saat besar chance-nya. Ini kurang 30 poin lagi, jadi seharusnya ada satu gerakan ke sana ya. Dan yang memotori benar saham-saham dari banking dan properti. Seperti kita ketahui bahwa di dalam cycle ini properti itu adalah gerbong terakhir. Biasanya banking duluan jatuh, kemudian dia mulai rebound, propertinya ngikut dan jatuh bersamaan. Baik. Tapi ini yang kita lihat gitu. Kita bahas terkait dengan sektor banking dan juga properti yang menjadi motor penggerak dari indeks harga saham gabungan. Bagaimana dengan data yang sudah dirilis hari ini, inflasi 0,24%? Anda melihat apakah ini juga menjadi salah satu sentimen yang menjadi pendorong ya? Salah satunya itu kepercayaan diri terhadap investor untuk menggenapi kenaikan hingga siklus
sun opposition dari satu news tadi. Karena kalau tidak ada news inflasi ini maka tidak bisa naik kan marketnya. Jadi ini kenaikan nanti dihantarkan sampai tanggal 2 dan 3. Nanti kita lihat menjelang tanggal itu harusnya akan ada satu berita mungkin dari Amerika dulu ya. Dow Jones merah 0,8%, 1% lebih, baru kita mulai ngikut pelan-pelan. Karena di dalam beberapa hari ini kita cukup kuat. Dow Jones merah, kita merah sekali, lalu besoknya hijau, lalu flat ya. Nah ini akan terus berlanjut nanti sampai tanggal 2 dan 3 itu. Anda cermati tadi ada dua sektor ya, yang perbankan kemudian juga properti. Nah, saat kedua-duanya sudah mengalami penguatan begitu, siap-siap saja untuk menerima lagi nextnya begitu ya. Pelemahan dari kedua sektor ini, mungkin sektor perbankan terlebih dahulu kalau kita lihat yang menjadi mungkin salah satu pendorong juga indeks kita kembali menguat. Bagaimana, apa yang perlu kita cermati? Ada Bank Mandiri juga yang mengalami kenaikan hari ini. Apakah sektor perbankan ini dengan kenaikan hari ini baru terjadi hari ini begitu Pak? Masih ada peluang lagi begitu, potensial upside yang tersedia bagi investor traders begitu yang mungkin belum sempat masuk, atau sebaiknya kita tunda dulu? Oke, tema dari Astronaci adalah trading with cautious. Ini yang paling penting. Jadi theme ini akan membuat mindset kita berpikir. Kalau sekarang saya bilang ini aman untuk beli, nanti semua pemirsa bisa beli dengan margin T plus di leverage 4 kali hancur semua. You can still trading but with cautious. Ini yang menjadi satu warning. BMRI itu naik kalau Anda mempelajari price action analysis, technical analysis dasar, dia naik di dalam reboundnya atau secondary reaction. Dia bukan naik di dalam kondisi bullish seperti Waskita Karya, tidak seperti itu. Artinya ini merupakan bentuk reaksi daripada pelemahan yang berhari-hari waktu itu dilakukan. Artinya ini salah satu jebakan juga dong? Iya, harusnya. Jadi rebound ini kan merupakan satu reaksi kenaikan dari yang kemarin. Tetapi bukan berarti sekarang dia kembali ke bullish trend seperti bulan Januari kemarin. Dan mungkin Pak? Untuk Bank Mandiri. Bank Mandiri ini kalau kita masih bisa naik, masih ada space ruang untuk naik. Ini prinsipnya, makanya trading with cautious. Berapa jauh dia naik? 9350 sampai 9400. Artinya kurang lebih sekarang masih ada 100 sampai 150 rupiah. Berapakah persentage-nya? Ya kan? Mungkin masih ada naik 2 sampai 3%. Nah, ini kembali lagi ya. Kalau Anda memang sukanya trading 2 sampai 3%, ya silakan. Tapi kalau saya personally 2-3% untuk saham seperti ini saya tidak. Tetapi saya bisa scalping ya. Scalping itu 2-3% keluar. Hari ini saya beli Excel. Dan Excel naik lumayan gitu. Tapi memang mindsetnya udah disiapkan 1-2 hari saya harus keluar apapun yang terjadi. Tetapi untuk banking saya lebih baik akan menjadi seorang trader yang swinger. Saya sekali makan mungkin 20% profitnya. Tapi saya tidak akan entry sekarang. Baik. Berlangsung sampai 9350, 9400 begitu, itu 2 hari juga. 2 sampai tanggal 3 ya, kurang lebih. Karena kan dia termasuk index mover. Ya, kalau indeksnya kita arahkan ke arah situ, maka saham-saham kayak Bank Mandiri, BRI dan BNI nampaknya banking ini dimotori oleh BNI kali ini kenaikannya. BBNI, bagaimana dengan BBNI kalau Anda katakan ini sebagai motor penggerak dari BBNI naik paling banyak ya, dari bottomnya 4.200-an sekarang sudah 4.750. Maka target terjauh yang bisa dia capai nanti 4.900. 4.900 dengan pergerakan sejauh ini kan BBNI hari ini sedang tertekan nih. Ya, apakah memang ini mengindikasikan bahwa nanti akan ada naik lagi? Ya, akan ada kenaikan lagi. Tetapi kasihannya Bank BNI ini tidak memiliki dampak bobot yang cukup besar kepada market. Betul. Jadi sometimes dia naik sendiri kita nggak tahu gitu ya. Baik. Perlu yang dilakukan untuk BBNI bisa memanfaatkan momentum. Mungkin Anda katakan tadi hari ini kan sedang tertekan begitu. Apakah harganya sudah cukup untuk kita masuk untuk entry level atau belum sampai dengan 4.900? Ya, kalau kita mau spekulatif mau buy yang 4.820 Anda bisa masuk di sana ya. Range tersebut. Ya, target price-nya nggak banyak, cuma 100 rupiah, 100 sampai 125. Artinya kalau trading with cautious itu Anda tidak boleh trading lalu ditinggal jalan-jalan liburan. Benar-benar diamati day by day. Itu trading with cautious. Cermat sekali begitu harus ya. Khususnya adalah saham banking. Iya, saham banking karena dia akan menjadi lokomotif market ya. Jadi bagi yang sudah punya saham-saham berbasis perbankan seperti BMRI, BBRI, BBNI, berarti level-level berapa saja yang perlu diperhatikan nih, Pak Gemal? Tadi BMRI sudah, BBRI kita tetap melihat bahwa dia belum kembali ke dalam tren yang bullish dan untuk pergerakan kali ini masih mungkin naik 400 rupiah dari harga sekarang. Berarti sekitar 10.800-an begitu posisinya ya untuk Bank BRI. Jadi sebenarnya masih ada tersedia 2 hari lagi mungkin bagi pemirsa, investor maupun traders yang mungkin masih ingin memiliki ya saham-saham berbasis banking atau perbankan ini, tapi harus sangat cermat sekali mencermati pergerakan sahamnya karena hanya dikatakan Pak Gema sampai dengan tanggal 3 Juni dengan level-level yang tadi sudah kita sebutkan untuk Bank Mandiri, BBRI dan BBNI. Tapi lagi-lagi Pak Gema, ini saya agak sedikit penasaran terkait dengan banking karena ini memang cukup signifikan ya, volatilitas dan juga sentimen negatif ini juga masih menghantui oleh banking sendiri. Bagi yang sudah punya ataupun yang belum punya, Anda merekomendasikan
tidak untuk masuk ke banking ini? Apa dihindari terlebih dahulu? Saya sih senang banking, tapi dengan kondisi banking harus terpukul jatuh dalam sekali baru saya akan masuk, karena memang returnnya itu gede sekali. Kalau kita bicara banking, itu BRI ada di harga 9150, kita selalu antri di situ. Ya sekarang belum bisa dikasih, nggak apa-apa, sabar-sabar saja 9150 ya. Dan pada saat Anda benar-benar dapat di 9150, itu yang disebut Testapora. I see. Itu adalah mungkin saham-saham yang berkaitannya dengan perbankan harus tunggu jauh lebih dalam dulu baru kita bisa melakukan aksi beli ya. Baik. Kemudian berikutnya untuk properti sendiri seperti apa di Pak Gemma? Hari ini ada Pewon, ada LPKR yang hari ini masuk dalam deretan top gainers. Betul. Pewon target 600, masih bisa ada satu opportunity untuk naik. Kemudian paling Sumarekon ya. SMRA. Ya, Sumarekon ini tetap dari minggu lalu kita melihat dia up, cuma kalau kita tradingkan ya makan waktu sekitar 2 mingguan. Target 1700 itu ada resisten di sana. 1700 resisten terdekatnya untuk SMRA. Dengan posisi saat ini yang sedang mengalami kenaikan juga nih 1,56%, karena kita lihat sektornya juga sedang mendukung. Bagaimana strategi yang tepat begitu untuk mencapai 1700 ini Pak Gemma? Apakah level-level saat ini cukup menarik untuk entry level atau tidak? Kalau udah berada di ujung seperti ini udah nggak usah nunggu. Kalau memang Anda mau trading berarti Anda sudah siap spekulatif ya. Ya masuk aja. Yang penting pada saat dia benar-benar kelihatan gagal, terjadi false break, langsung keluar. Karena kalau nunggu ya sometimes nggak bisa ditunggu, makin ditunggu makin naik kan. Betul. Ya, memang maunya spekulatif, begitu memang arahnya naik dekat dengan resistennya, ya udah Anda masuk, udah nggak usah. 1700 ada target terdekat ya Pak Gemma ya. Itu untuk trading. Bagaimana kalau kita ambil untuk investasi sendiri? Untuk investasi dalam hal ini agak panjang begitu. Betul. Saya percaya bahwa pada saat indeksnya jatuh, mostly saham-saham juga akan rontok. Dan ini bukan saat-saat yang tepat untuk Anda beli dan kita berbicara tema investasi. Ini trading dengan sangat butuh awareness ya, trading with cautious. Jadi ya, itu kembali lagi ke investor masing-masing. Jangka pendek berarti ya mencermati dengan fluktuasinya pergerakan indeks harga saham gabungan yang dikatakan memang kenaikannya hanya sampai dengan tanggal 3 Juni. Setelah itu siap-siap untuk memasuki masa-masa turbulensi lagi untuk indeks harga saham gabungan. Sektor properti tadi Pewon, kemudian SMRA, kita lihat juga LPKR hari ini masuk dalam top gainers juga dengan kenaikan 1,57% Pak Gemma. Untuk LPKR, coba Anda bayangkan ya, top gainer aja cuma 1% udah jadi top gainer. Nah ini yang harus menjadi pertanyaan. Biasa kalau top gainer itu naik 7%, 6%, ini 1% udah masuk jajaran top 10. Benar. Apa yang terjadi dengan market kita? Kan begitu. Jadi ya kita mesti mikir juga, memang dia naik, tapi range-nya ini bermain kecil dan LPKR bergerak di dalam kondisi yang bearish trend dan masih bearish. Ya masih bearish ya. Terus menurun ke bawah. Nah tinggal kita lihat sekarang seberapa jauh dia bisa naik kan begitu. Betul. Di dalam kondisi seperti ini kenaikan yang paling jauh yang bisa dia naik 1010 sampai 1030. 1010 sampai dengan 1030. Ini momentumnya lagi-lagi begitu hanya 2 hari saja tersisa. Ya, dia bisa kita kasih 3 sampai 4 hari karena ini saham kecil yang tidak terlalu impact ke market. Kalau secara teknikal Anda memilih saham-saham properti yang Anda rekomendasikan yang menarik menurut Pak Gemma? Saya melihat LPKR untuk kejar-kejaran bisa ya, karena dia memang cepat ya. Jadi bisa dipertimbangkan di LPKR, terus kemudian CTRA. CTRA. Dan Pakuan karena memang dia lagi di dalam satu fase yang akhir dari kenaikannya, jadi sekalian dari 565 sampai 600 setelah itu selesai gitu. Itu CTRA, Pewon dan LPKR yang musik menjadi salah satu bidikan properti ya dari Pak Gemma. Baik, Pak Gemma, mungkin kita akan membahas terkait dengan ada pertanyaan dari pemirsa ini melalui Twitter, ini dari Santi Velia melalui Twitter ya. Beliau menanyakan PPRO sudah punya tapi tidak disebutkan levelnya berapa. Apakah dengan kondisi saat ini PPRO bisa ditambah atau dia harus mencari saham lain begitu untuk meningkatkan investasinya? Selamat sore Bu. Untuk PPRO masih bergerak di dalam trend bullish. Target price berikutnya adalah 410. Tetapi ingat, saya sudah melihat adanya tanda-tanda konstruksi akan mulai terjatuh lagi kurang lebih 1 minggu dari sekarang ya. Dimulai dari waskita itu sudah terlihat tanda-tanda jenuh dan overbought ya. Tidak hanya overbought, tapi ini masuk di dalam satu fase terbentuk bearish reversal pattern disertai dengan masuk momentum. PPRO memang tidak ikut semuanya dan mungkin ini akan terlambat nantinya, jadi dia naik dulu 410, 420 baru dia mulai turun. Bisa ditambah dengan level-level saat ini atau sebaiknya tidak?
Kalau memang punya modal di bawah dan Anda terus mau maksimalkan, besok begitu dia break di harga 387, Oke, Anda bisa tambah posisi. Oke, bisa ngambil langsung saja di level 387 pada saat 410 langsung saja profit taking begitu Pak Gemma? Ya, 410 kan siap-siap untuk jual ya. Tapi cenderung mengarah ke 410 ya Pak Gemma ya? Masih ada room ke sana. Ya, untuk jangka pendek saja berarti ya untuk PPRO. Baik, pertanyaan berikutnya melalui Twitter ini dari Anto Sahala menanyakan untuk Wijaya Karya. Beliau punya di 2200. Bagaimana dengan support resistennya dan target price dari Wijaya Karya, Pak? Oke, sekarang kita lihat untuk Wika. Kalau tadi kita ngintip saudaranya Pak, Wika dan Waskita ya. Iya. Waskita di atas dan Wika itu sekarang di bawah. Dan posisinya kalau Waskita itu sudah mau turun, saya melihat Wika ini masih ada satu ruang untuk gerak, itu di target price 2600. 2600. Yaitu adalah satu opportunity dia untuk kembali naik ke atas dalam waktu setidaknya 1 minggu ke depan. 1 minggu ke depan. Mungkin resisten terdekat dalam minggu ini? Ya itu 2600. 2600 berarti ya. Ini Bapak Anton udah punya di 2200, sebenarnya sudah untung juga ya. Tapi sebaiknya menurut Anda di hold saja. Siapkan break even pada saat jatuh tiba-tiba anomali terjadi, marketnya rontok sama-sama. Jangan biarkan keuntungan jadi rugi, itu yang Nah, itu dia. Break evennya di harga modalnya, di harga modalnya saja ya. Oke. Di harga modal ditambah komisi bagi Pak Anto Sahala, berarti siap-siap saja mengantisipasi kemungkinan jatuhnya untuk sektor konstruksi. Baik. WSKT juga ditanyakan nih Pak, untuk WSKT prospeknya seperti apa? Ya, Waskita udah mulai masuk cautious, sudah nggak enak pergerakannya, jadi tinggal nunggu ya. Anda tidak bisa berharap besok jatuhnya, tapi let's say kita kasih waktu sampai kurang lebih 6-7 Juni ya. Oke, tapi kalau kita perhatikan dia cukup mantap bertahan ya untuk mengalami kenaikan ya, belum juga turun. Saat ini di level 2500, bahkan sudah terkoreksi 0,4% ya. Kalau level-level untuk masuk, melihat prospek yang menarik untuk Waskita? Untuk sekarang jangan deh, mendingan. Oke. Karena gini loh, kita tuh beli, terus kemudian kan pada saat kita beli ini selalu ada risk kan. Nah pada saat kita sudah mulai ada sense bahwa risknya ini getting bigger, ini bukan bicara kita pengecut atau tidak. Tapi begitu risknya itu nampaknya mulai naik chance untuk gagalnya, saya lebih baik cari yang memberikan return yang winning rate yang lebih tinggi. Oke, jadi bagi yang sudah punya WSKT? Kalau Anda sudah punya, siap-siap profit taking aja. Begitu nanti Anda lihat efek dari bearish divergence itu tiba-tiba jadi dan kemudian turun, ya tinggal tunggu saja. Berarti yang sudah mendapatkan keuntungan atau cuan begitu dari Waskita Karya segera saja direalisasikan begitu. Takutnya begitu ya. Antisipasi apabila tidak hanya partially ya, partially. Oke, kita akan sapa terlebih dahulu penelpon yang sudah masuk Pak Gemma. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore IDX Channel. Ya, dengan Ibu siapa Bu? Dengan Ibu Stevi. Ibu Stevi di mana Ibu? Ibu Stevi di Bitung. Ya, di Bitung. Silakan pertanyaannya Ibu. Iya. Iya, selamat sore Pak Gemma. Saya Pak mau tanya Pak, kan saya punya Sril, saya masuk di harga 282. Terus juga saya punya BES di harga 280 dan PPRO di 382. Saya mau tanya untuk jangka 2 hari ke depan bisa sampai gimana ya Pak ya? Oke, sepanjang pekan ini berarti ya Bu Stevi ya? Iya. Oke, itu saja ya Bu Stevi ya. Oke, iya itu saja. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya ya. Baik, tadi kita sudah menjawab pertanyaan Ibu Santi Velia, PPRO, kemudian Anto Sahala kaitannya dengan Wijaya Karya, kemudian juga ditambahkan dengan WSKT yang sudah punya, sebaiknya siap-siap untuk melakukan profit taking. Jadi WSKT range-nya di level berapa? Oke, untuk Waskita ini sekarang masuk di dalam range sideways antara 2400 sampai 2700. 2400 sampai dengan 2700 ya? Itu dia. Oke, langsung saja kita akan jawab pertanyaan Ibu Stevi ya. Di Bitung, punya serial 282, kemudian BES 280 dan PPRO 382. Di sepanjang pekan ini ketiga saham yang sudah dimiliki, pergerakannya akan sejauh mana ini Pak untuk serial? Untuk Sril terlebih dahulu Bu, 282, sekarang 280, nggak terlalu signifikan turunnya. Jadi Anda masih bisa lihat dalam 2 hari ke depan kita aiming harga 300 sampai 315 ya. Baik. Itu untuk Sril. 300 sampai dengan 315 ini target terdekat ya Pak ya? Terus kemudian BES masih bisa naik, kita aiming harga 310 paling jauh. 310 untuk 3 hari ke depan. 3 hari ke depan, oke. Kemudian PPRO?
PPRO seperti tadi tetap hold terlebih dahulu ya, karena memang masih ada satu ruang gerak yang bisa membuat PPRO naik sampai 410 setidaknya. Baik, 410 mungkin agak lama lagi ditahannya untuk PPRO bagi Ibu Stevi ya di Bitung ya. Kemudian Sril apabila 300-315 begitu, apakah langsung profit taking saja begitu Pak Gema? Ya, jual bertahap boleh. Jual bertahap, baik. Sambil diamati ya. Tapi cenderung akan menyentuh level 315 ya. Iya, ada chance ke sana ya. Oke. Kondisi yang sama untuk BES. Itu terjauh, dan kemudian BES tadi di harga 300 sampai 310. Ya, itu juga pada saat level-level itu tersentuh resistennya Pak, apakah nanti kemungkinan ada indikasi turun lagi? Iya, betul. Oke, berarti langsung saja kita jual bertahap juga untuk BES. Ya, karena itu persentasenya gede loh. Udah dari sekarang ke 311 itu kan lumayan. Iya, oke, betul. Baik, berarti dijual bertahap begitu pada saat menyentuh level 300 sampai dengan 315 untuk Sril, kemudian BES-nya di 310, lakukan itu secara bertahap, kemudian PPRO mungkin agak ditahan sedikit lama ya, karena ada potensial upside sampai dengan 410 untuk Ibu Stevi di Bitung. Oke, baik, itu dia. Langsung saja kita akan menjawab kembali pertanyaan yang sudah masuk melalui SMS. Ini ditanyakan dari Bapak Hari di Surabaya. Selamat sore Pak Hari, menanyakan untuk indeks harga saham gabungan seminggu ke depan apakah bisa diambil posisi dan saham apa yang bisa diambil selama bulan puasa dan Piala Eropa ini kaitannya dengan Euro ini. Ya. Oke, langsung dijawab? Ya, silakan Pak. Pak Hari, selamat sore. Jadi nampaknya beliau ini mungkin reksadana ya. Jadi nanyanya ke ISG. Yang bisa Anda ambil adalah siap-siap untuk keluar terlebih dahulu. Oke. Dan untuk saham-saham selama bulan puasa Indonesia itu selalu ya berulang ya. Kalau puasa itu nanti ada kayak Ramayana, terus kemudian MAPI, retail itu bisa dilihat. Kemudian ICBP, saya tetap yakin bahwa ICBP masih ada chance untuk terus naik ya. Baik, itu adalah saham-saham yang disarankan oleh Pak Gema ya untuk selama bulan Ramadan ini atau bulan puasa. ICBP kemudian ya, RALS juga, RALS. Ya, ada MPPA juga termasuk. Oke. Tinggal nyari entry-nya saja, tapi mungkin di lain waktu kita baru bahas secara detail itu. Tapi setidaknya temanya consumer dan retail. Consumer dan retail ya, itu dia untuk menjelang bulan Ramadan ya. Pertanyaan berikutnya ini dari Bapak Fajar ya. Dari Bapak Fajar di Jakarta terkait dengan Java, beliau punya di harga 910, kemudian support dan resistennya ada di berapa paling tidak sampai dengan sepanjang pekan ini dan pekan depan nih Pak. Silakan Pak Gema. Selamat sore Pak Fajar. Untuk Java, target price yang paling mungkin dicapai itu jelas di angka 1000, karena itu adalah resisten yang cukup kuat sehingga dia akan mencari titik keseimbangan untuk kembali ke sana ya. Baik, berarti di hold saja yang sudah memiliki Java ya sementara Pak boleh ya. Tapi Anda melihat potensi dari emiten yang satu ini seperti apa Pak? Seberapa menarik untuk dikoleksi? Satu masih bullish dan masih akan ada satu breakout lagi sebelum dia turun. Berarti di atas 1050 kira-kira. Sementara supportnya? Supportnya berada di 870. 870 ya. Tapi cenderung mengarah ke target price atau mungkin akan ke support? Ke atas dulu. Ke atas dulu ya. Siap-siap pada saat menyentuh level 1000 ya. Secara bertahap juga kan harus dilakukan begitu ya untuk profit taking terlebih dahulu untuk Java. Baik Pak Gema, Karina dan juga pemirsa, kita akan sampaikan terlebih dahulu ini terkait dengan penutupan indeks harga saham gabungan hari ini. Kita lihat apakah masih bertahan. Kita lihat ini naik meskipun sudah mulai terbatas begitu ya, menjadi 0,89% di level 4.839,668. Kita lihat untuk sempat menyentuh level tertinggi di 4.851, kemudian terendahnya 4.800. Adapun volume perdagangan tidak sebesar perdagangan kemarin ya. Saat ini hanya sekitar 3,6 miliar unit saham dan juga 4,4 triliun rupiah untuk nilai transaksinya. Kita review sedikit terkait dengan perdagangan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini Pak Gema. Anda melihat seperti apa nih secara teknikal maupun fundamental dari indeks harga saham gabungan? Kita melihat 4839 dan seharusnya target price 78,6% dari retracement Fibonacci itu akan dicapai di level 4870, 4880, dan setelah itu memasuki siklus Sun Opposition Saturnus itu akan membuat sebuah poin penting reversal daripada indeks kita, dan ini yang akan kita perhatikan. Artinya 1-2 hari dari sekarang Anda bersiap-siap terjadinya profit taking yang lebih besar daripada sebelum-sebelumnya, dan ini yang akan menjadi satu referensi buat kita. Anda mau ngapain sekarang? Jadi saya kasih satu gambaran dan satu persiapan gitu. Baik, itu dia, takutnya ada jebakan yang seperti dikatakan tadi. Dan ini selalu berulang, walaupun sometimes ya dia naik dulu ya, kita udah harap turun, ya nggak apa-apa, let it go saja, daripada nanti Anda nafsu, Anda masuk lalu kejedot di atas, itu sakitnya
parah sekali. Nah, menyikapi dengan fluktuasinya indeks kita pada saat naik kemudian langsung turun begitu, adakah langsung kita mengambil antisipasi untuk langsung menjual atau sebaiknya masih bisa ada kesempatan untuk kita hold dulu nih Pak? Kita mesti tahu yang namanya pola daripada pergerakan harga. Ada market yang boleh kita kasih toleransi, ada saatnya memang harus diamputasi. Nah, ini yang penting. Jadi di dalam kasus ini saya memberikan satu advice bahwa ada dalam pola-pola seperti ini di tanggal 3 begitu indeks itu benar-benar berbalik, itu adalah posisi yang memang harus diamputasi gitu. Seandainya Anda rugi ya, kalaupun Anda lagi untung ya jangan ragu mengambil untungnya gitu. Karena kebanyakan orang tuh beli gampang, mau jual tuh antara mau jual rugi juga mikir, mau jual untung juga mikir, akhirnya nggak jual dan menjadi rugi gitu. Nanggung jadinya ya. Baik, tapi kita perhatikan untuk perdagangan hari ini lagi-lagi nih Pak Gema ya, aksi beli asing ini juga masih diwarnai begitu ya, tapi tidak terlalu banyak transaksi perdagangan. Apa sih yang menjadi kekhawatiran atau mungkin sedikit keraguan-raguan dari pelaku pasar? Mungkin asing melihat PI-nya IHSG, terus kemudian dia juga menunggu tax amnesty. Ini kan sesuatu yang memang akan menjadi topik utama di ekonomi Indonesia kan. Dan mereka juga nggak akan mengambil satu posisi yang agresif. Mereka mungkin akan merotasi portofolio dari satu sektor ke sektor lain, dan Anda jangan happy gitu. Kita melihat bahwa sekarang yang top di layar monitor sini terlihat top 10-nya ada Sril naik 4%, sisanya itu cuma ada Pakuan 2% dan selebihnya cuma 1% lebih. Jadi kalau Anda melihat indeks kita naik hampir 1%, tapi rata-rata yang naik itu adalah saham lapis 2 dan 3, dan kenaikan mereka secara rata-rata tidak ada yang lebih dari 2%. Itu menyedihkan. Jadi saya selalu melihat dari situ begitu ya. Dan karena percentage yang ada di saham itu merefleksikan berapa uang yang dimiliki oleh Big Fund masuk ke stocks. Itu yang terjadi. Baik, langsung saja kita kembali lagi membahas terkaitan dengan pergerakan sahamnya. Tadi sudah kita bahas terkaitannya dengan Bapak Fajar di Jakarta yang menanyakan Java. Untuk sektornya sendiri poultry begitu Pak, apakah memang kondisinya sama atau poultry akan menarik akan kena dampak puasa ini. Memang dia sepi awalnya. Puasa itu poultry dia akan drop. Tetapi nanti setelah mulai minggu ketiga, minggu keempat itu akan improving gitu secara psikologi dari marketnya. Selain Java main begitu masih ada rekomendasi tidak? Atau Cepin ya? Java dan Cepin. Saya rasa dua itu. Oke, baik. Di tengah dari kenaikan indeks harga saham gabungan, ada saham-saham yang masuk dalam deretan top losers. Pak Gema, ini salah satunya ada ISSP turun 3,62%. Seperti kita ketahui bahwa kemarin ini juga sempat mengalami kenaikan. Untuk pergerakan saham ISSP, kalau Anda melihat seperti apa nih Pak Gema? ISSP sebenarnya mau naik mau turun kita nggak impact ya, karena itu juga saham yang lapis 3 dan nggak terlalu memiliki satu korelasi yang besar ke market. Dan bukan berarti nggak bisa memberikan keuntungan 230 sampai 270 it's okay. Tapi returnnya lumayan yang lumayan, range-nya gede, tapi loss juga gede juga kan, karena volatility-nya besar. Dan sekarang ada pembalikan arah, target terdekat kalau kita lihat style mainnya berarti di 240 itu. 240. Jadi range-nya sekali naik banyak, sekali turun jadi 280, turunnya ke 240 kan gitu. Baik. Ada GIA juga nih Pak Gema. GIA turun 2,41% di level 486. Ada gap di level 460. Itu harus dicapai terlebih dahulu. Baik, 460 harus terisi dulu untuk Garuda Indonesia. Kalau kita cermati juga infrastruktur begitu, ada Telkom, kemudian juga Excel yang hari ini juga mengalami kenaikan. Lagi-lagi begitu. Ini kan sebenarnya big cap stick gitu Pak Gema. Apakah memang momentumnya lagi untuk mengalami kenaikan secara teknikal saja? Begitu secara fundamental masih bagus. Excel target 3750 untuk trading jangka pendek, dan 3750. Telkom ini kan selalu menjadi balancer. Sebenarnya Telkom ya nggak naik sih kalau Anda perhatikan secara jeli dari tanggal 25 April sampai sekarang ya harganya sama aja di situ-situ. Either Anda lihat harga 3.600 sampai 3.750 nggak naik. Baik. Ini kan 2 bulan jalan di tempat, tetapi karena Anda kebiasaan melihatnya itu layarnya hijau, lalu secara psikologi naik. Tapi coba beli deh tanggal 25 April. Anda beli katakan waktu breakout itu di 3.700, sekarang ya 3.700, Anda pegang 2 bulan no gain. Sama saja begitu ya. Moving average-nya? Still up, no problem dengan moving average terus naik dari April ya terus dia terus naik. Tapi sudah punya gimana? Harus di hold saja begitu? Time frame diperpanjang? Tergantung tujuannya. Biasanya orang yang beli Telkom ini adalah orang-orang yang sudah tahu karakternya dan sekali tahan dia bisa setahun begitu. Nah tinggal sekarang kita kasih satu gambaran Telkom ini potensial naik sampai ke berapa sih kan begitu ya? 3.900 itu possible dalam waktu berapa? Kalau dia berani bertahan dan dari konsolidasi kemudian naik, biasanya Telkom itu naik 3 minggu. Jadi sejak dia nanti mulai rally ke atas, Anda plus 3 minggu itu biasanya akan tercapai di 4.050. Trennya sendiri seperti apa? Sudah jenuh beli belum nih kira-kira atau konsolidasi masih uptrend. Kalau kita bicara in term of trend analysis itu still bullish, tapi
di dalam bullishnya dia biasanya parkir dulu 25 April sampai sekarang harga nggak kemana-mana, udah hampir 2 bulan misalnya kan. Baik, perlu diperhatikan nggak sih untuk Telkom, berarti kan bisa dikira kalau yang suka Telkom, saya bisa katakan ini masih aman. Aman ya. Baik. Oke. Telkom dengan potensial upside 3.900, kemudian apabila confirm bisa sampai 4.050. Oke, cukup menarik ya kalau kita cermati dengan pergerakannya, kenaikannya bisa sampai dengan 3 minggu. Jadi pada saat mencapai level-level tersebut ya sudah siap-siap saja, atau masih mau meneruskan lagi untuk melakukan ambil untungnya, silahkan. Baik, itu dia. Kemudian kita beralih ke nilai tukar rupiah nih, Pak Gema ya. Saat ini kondisinya masih terus tertekan terhadap dolar 13.680-an. Anda melihat untuk pergerakan nilai tukar rupiah seperti apa sejauh ini? Apakah memang dolar yang memang juga menguat terhadap mata uang emerging market? Dari tengah Mei yang terakhir kita ketemu, isu saya adalah bahwa indeks ini akan mulai melemah nantinya karena rupiah menuju ke 13.900. Dan yang terjadi saat ini adalah di anomali di mana rupiah melemah, indeksnya menguat. Betul. Berlawanan ya? Berlawanan, tapi ingat yang namanya anomali seperti ini tidak berlangsung seterusnya. Salah satu akan adjust seperti hal yang normal. Kalau yang adjust rupiah, no problem. Tapi kalau yang adjust ternyata indeksnya gimana? Itu yang jadi pertanyaan kan? Barulah kita lihat, apakah US dollar ini akan terus strengthen terhadap mata uang yang lainnya? Itu lebih possible. Jadi more likely US dollar akan terus menguat terhadap mata uang di negara ketiga, di mana indeks akan melemah. Jadi ini a matter of choice. Saya lebih milih US dollar yang akan cenderung menguat dan rupiah kita melemah sampai 13.900 karena ini juga terimplikasi pada gold. Gold mulai tumble ya terhadap US dollar, itu artinya US dollar menguat terhadap gold. Kalau US dollar menguat terhadap gold, gold itu kalau Anda perhatikan kepada IHSG itu juga ada hubungan. Jadi sampai kalau goldnya ini terus turun, normally biasanya indeks itu akan nyusul, tetapi tidak langsung. Oke, baik. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di IDXNL dalam Market Now sesi kedua, dan pemirsa kembali kami mengundang Anda untuk berpartisipasi, mengajukan pertanyaan langsung pada kami baik melalui telepon interaktif di 021-5153421 maupun line SMS di 081513775743. Ya, selain itu juga dapat berkomentar dan memfollow akun Twitter kami di @idx_channel dan juga bisa menyaksikan tayangan kami melalui live streaming di www.okzone.tv. Ya, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Gema Guyardi. Beliau adalah Presiden Direktur dari Astronaci Internasional. Baik, Pak Gema, tadi yang sempat tertinggal sebenarnya bagaimana kita mencermati sektor komoditas begitu. Karena sebelumnya juga ada menyatakan sejumlah analis menyarankan sebaiknya dihindari dulu untuk sektor komoditas. Kalau Pak Gema sendiri, masihkah bisa memberikan gain begitu bagi para pemirsa di rumah untuk sektor komoditas? Ya, komoditas terdiri dari beberapa macam. Ada yang oil base, ada yang komoditi soft ya, kayak misalnya tepung dan seterusnya. Kalau tepung, Anda perhatikan tepung, impactnya nanti kepada ICBP. Kalau kita bicara metal mining, biasanya memang udah harus dihindari ya, itu udah benar kalau Anda menghindari. Dan yang paling promising sekarang adalah CPO, karena dia akan terkena rupiah yang melemah dan impactnya akan better. Biasanya seperti itu. AALI kembali menguat, dan kalau kita bicara mau trading pendek, maka ada satu kesempatan rebound untuk AALI ini dengan target 15.300. 15.300. Oke, nanti kita lanjutkan bagaimana untuk saham-saham komoditas khususnya untuk CPO, tapi kita akan coba penelpon terlebih dahulu ya. Ya, halo, selamat sore. Selamat sore, Pak. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Bambang di Bandung. Pak Bambang di Bandung, silakan pertanyaannya, Pak. Iya, saya mau masuk di AALI, terus Akra dan Gudang Garam, kira-kira di level berapa ya? Oke, level entry-nya yang ditanyakan Pak ya? AALI, Akra, dan Gudang Garam. Baik, Pak Bambang. Akra. Iya, Akra ya Pak ya? Tiga ya berarti ya? Baik, Pak Bambang, nanti kita akan coba jawab. Tadi masih membahas terkait dengan sektor komoditas. Ini sesuai juga dengan pertanyaan Bapak Bambang di Bandung ya. Tadi AALI hari ini memang mengalami kenaikan sekitar 1,94% ini Pak Bambang, di level 14.425. Sementara potensial upside yang tersedia sampai dengan 15.300. Nah, dengan kondisi saat ini, entry level yang terbaik bagi Pak Bambang di level berapa, Pak Gema? Oke, Pak Bambang, selamat sore. Ini ada false break, target price kenaikan 15.300, maksimal 15.700. Anda entry pada saat opening besok. Oh, opening besok langsung saja begitu. Stop loss-nya di 13.700. 13.700 ya. Baik, untuk AALI masih cukup menarik ya. Yap. Kemudian pertanyaan berikutnya untuk Astra Internasional. Akra. Akra, ya, lebih kepada Akra. Akra target kenaikan berikutnya 6.700. 6.700, oke, targetnya. Entry levelnya
Entry level dengan kondisi sekarang harga open beli. Oke, open beli masih Tapi cukup Anda melihat menarik. sebenarnya trennya sendiri seperti apa nih? Kalau kita perhatikan saat ini level terendah di 6350 dan tertingginya 6475. No problem ya, target price berikutnya 6730 itu masih bisa dicapai harusnya. 6730 adalah target price dari Akra. Jadi Pak Bambang pada saat besok opening juga langsung bisa masuk ya Pak Gema ya. Ya 5%. Stop loss 5% untuk Akra. Terakhir gudang garam. Gudang garam ini menarik nih. Oke. Saya juga akan kembali re-enter di gudang garam 70.500. 70.500. 500. Itu adalah entry levelnya. Iya. Stop lossnya di 68.200. 68.200 stop loss. Kemudian target price yang kemungkinan tersedia Target price 79.000. 79.000. Oke. Tadi 70.500 adalah Entry level. entry level ya. Saat ini di 69.000. Berarti besok langsung saja ya Iya. untuk ambil GGRM. Baik, nanti kita lanjutkan serta saham-saham yang mungkin Anda rekomendasikan dari Pak Gema. Kita akan jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa, Market Now sesi kedua akan kembali dengan satu segmen terakhir dan pastikan Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita sudah sampai di segmen terakhir. Terima kasih bagi Anda yang sudah berpartisipasi mengajukan pertanyaan langsung kepada kami baik melalui telepon maupun SMS. Ya, kita akan langsung mencoba menjawab pertanyaan yang nampaknya menjelang akhir ini banyak sekali dari pemirsa yang melalui SMS. Ini pertanyaan dari Bapak William, punya BSDE di level 1975 dan LPKR 1090. Sebaiknya di cut loss sekarang atau di hold, Pak? Ini sahamnya apa tadi? BSDE dan LPKR. BSD masih ada room untuk naik Pak. Target price 1900 at least. Oke. Karena ada gap di situ. Terus kemudian LPKR seperti tadi saya sampaikan setidaknya bisa tembus 1000. 1000 ya. Batas waktu sampai tanggal 4. Ini Bapak William punya BSD di 1975. Ya, nyangkut ini bisa dikatakan. Sebaiknya ditanya. Coba lihat aja tanggal 4 ya. Batas waktu itu sampai tanggal 4. Jadi dia naik nih sampai tanggal 4. Nanti kemudian tanggal 4-nya udah berat kan kelihatan ya. Market kalau udah berat udah mulai ditekan dan seterusnya. Bapak mesti lihat grafik juga. Begitu terjadi pembalikan arah, reversal bar ya relakan aja dulu keluar terus nanti beli Cut lagi. loss begitu ya, bisa direkomendasikan ya. Oke, sebagian saja ya Pak ya. Untuk LPKR? LPKR Tadi sudah ya. target Punya price di 1090 Pak dia. jauh juga ya. Iya, makanya. Yang saya tetap aiming 1040 terlebih dahulu ya. Oke, 1040 aiming terlebih dahulu, kemudian apabila itu tercapai, lihat untuk properti. oke, siap-siap cut loss berarti ya. Yep. Oke, itu dia berikutnya. Ini juga ditanyakan tidak mencantumkan nama, menanyakan untuk Unilever dan GGRM kalau masuk di level berapa, support dan resistennya. Tadi GGRM masuk di level 70.500 atau lebih tepatnya pada perdagangan esok hari ya, langsung masuk saja. Kemudian untuk Unilever, Pak Gema? Unilever itu udah masuk sideways, kalau mau buy on break, nggak ada lain strategi. Di atas 44.000 udah masuk. 44.000 ada batasan untuk Unilever entry levelnya ya. Resistennya? Resisten yang paling harus diperhatikan nanti di 45.000. 45.000 ya. Ya. Baik, Oke. pertanyaan berikutnya langsung saja kita lihat dari tidak mencantumkan lagi namanya Wijaya Karya punya di 2655 dan PTPP punya di 3930. Apa harus dijual atau hold? Oke, silakan nanti Anda break even di 2655 untuk Waskita Karya dan kemudian untuk PTPP masih ada satu chance lagi kenaikan tetapi harusnya sih tidak begitu jauh ya di kurang lebih 3.800. 3.800 beliau punya di 3930. Di hold atau di sell? Untuk PTPP? 3930 itu harganya cukup tinggi tuh. Iya. Apakah sebaiknya langsung dijual saja begitu? Ingat takutnya lebih jauh lagi begitu Pak. Atau di kerugian. hold saja kali karena terlalu jauh harganya. Gini aja, kalau ini kan sangat dilematik nih posisinya. Ini harganya benar-benar di tengah ya. Dan saya tidak yakin dia nyampe ke 39 sekian. Jadi caranya paling gampang. Target price yang paling reliable dan objektif ya, bukan karena feeling-feelingan itu di 3.750. 3.750 itu? Nyampe ke di PTPP kan? Oke. Ya, begitu nyampe ke situ terjadi rejection, ada reversal bar, candlestick yang jelek dan seterusnya. Anda bisa mulai keluarin bertahap. Baik. Paling bagus gitu, makanya semua trading mau saham mau futures tuh kebanyakan yang nanya saya dia udah nyangkutnya lama gitu. Itu dia. Ini selalu dilema. Coba kalau awal-awal waktu masuk dia tahu kalau saya gagal tadi misalnya kayak Ali kan udah saya kasih tuh
Ini begitu turun di bawah sini, langsung aja nggak usah ditunggu lagi buang misalnya. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Bapak Hayat di Jakarta. Selamat sore Pak Hayat. Punya saham PBRX 1-2 minggu ke depan, support dan resistennya berada di level berapa Pak? PBRX. Iya, punya di 499. Oke, selamat sore Pak Hayat. Resisten 525, supportnya di 485. Oke, 525, supportnya di 485. Oke, itu untuk PBRX. Berikutnya ada dari Rian di Batam ini menanyakan SMP punya di 490, prospeknya 1 minggu ke depan berapa Pak? Nah, SMP ini dan Pak siapa Rian ya? Iya, Bapak Rian. Pak Rian, selamat sore. SMP ini kan CTO ya, dari Batam, target price berikutnya di mudah-mudahan Anda nyampe ke 500 nanti, 500 sampai 520. 500 sampai dengan 520. Oke, itu dia untuk PBRX. Pertanyaan dari Bapak Hayat di Jakarta. Sekaligus mengakhiri perbincangan kita pada sore hari ini. Pak Gemma, terima kasih banyak untuk kehadirannya. Sukses untuk Anda Pak Gemma. Thank you.